Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan, tapi yang memiliki sifat elektrolit atau yang bisa menghantarkan listrik. Pernah dipelajari di kelas 10 tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk, sifat koligatif yang sudah dipelajari sebelumnya, baik tekanan uap, lalu ada titik beku, titik didih, dan tekanan osmotik, itu kita menggunakan rumus yang sama. Jadi, perbedaannya di sini hanyalah adanya elektrolit ini mengakibatkan larutan yang dapat terionisasi karena dia bisa menghantarkan listrik, berarti dia dapat mengalami ionisasi. Nah, ini akan memiliki faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini dilihat dari nilai ionisasinya atau kita bilangnya derajat ionisasi atau alfanya. Nilai I sendiri itu memiliki rumus 1 plus N-1 alfa. Ketika alfa atau derajat ionisasinya 100% atau sempurna, maka jumlah ion yang terionisasi akan sama dengan faktor Van Hoff-nya atau nilai I-nya. Jadi ketika alfanya 100%, itu N sama dengan I, gitu. Untuk menentukan nilai N, kita bisa melihat, senyawa atau larutan yang digunakan apa. Misal, kita punya NaCl. Ketika NaCl mengalami ionisasi, itu akan menjadi Na+ dan Cl-. Di sini dapat dilihat bahwa ion positif sebanyak 1 dan ion negatif sebanyak 1. Maka N-nya berjumlah 2. Ini 1, ini 1. Atau bisa juga dengan sederhananya ada Na sama Cl, Na-nya 1, Cl-nya 1, maka N-nya 2. Misalnya lagi contoh lain, kita punya H2SO4. H2SO4 kalau kita uraikan 2H+ dengan SO4 2-. Nah, di sini ion positifnya ada 2, ion negatifnya ada 1. Angka depannya soalnya nggak ada apa-apa, berarti 1. Ini hitungannya 1, ini hitungannya 2, maka N-nya sama dengan 3. Atau kalau mau sederhana ini kita bergaris, nah H-nya ada 2. Berarti di sini 2, SO4-nya ada 1. Kenapa di sini 4 tidak kita masukin jadi SO-nya ada 4? Tidak, karena SO4 itu satu kesatuan, dia adalah ion poliatomik. Dari mana kita tahu ini ion poliatomik atau bukan? Kita lihat jumlah unsurnya. Ketika kita melihat H2, unsurnya cuma H doang, cuma ada satu unsur. Sedangkan SO4 ada 2 unsur, ada S, ada O. Atau kita bilang huruf besarnya ada 2, berarti unsurnya ada 2. Itu ion poliatomik, jadi 4 menjadi satu kesatuan. Maka jumlahnya 1, gitu. Kecuali SO4-nya masih dalam kurung, terus ada angka 2-nya, berarti SO4-nya ada 2, gitu. Nah, contoh lain lagi, misalnya kita punya, MgCl2. Kalau kita uraikan, di sini ada Mg sama 2Cl-. Nah, Mg 2+ berarti ion positifnya ada 1, ion negatifnya di sini ada 2. Jadi N-nya sama dengan 3. Atau kalau mau kita sederhanakan, kita potong di sini, Mg-nya 1, Cl-nya 2. Nah, kenapa di sini Cl-nya 2? Cl itu hanya satu unsur. Atau, huruf besarnya cuma ada satu di sini, si C. Berarti ini dapat dikatakan cuma ada satu unsur. Maka, apa namanya, jumlahnya ada 2. Jadi 2-nya bukan jadi satu kesatuan dengan Cl. Makanya N-nya 3 jumlahnya. Seperti itu. Contoh lain, misalnya AlBr3. Ini kalau kita pisahkan, Al-nya 1, Br-nya ada 3, maka N-nya sama dengan 4. Nah, lagi misal kita punya FeOH3. Nah, perhatikan tanda kurung di sini. Karena ada tanda kurung, nah ini O sama H, dia ion poliatomik karena hurufnya ada 2, O sama H besar dua-duanya. Nah, karena dalam kurung berarti 3, itu menjadi jumlahnya OH, berarti di sini ada 3, di sini ada 1. Maka N-nya sama dengan 4. Nah, itu cara untuk menentukan nilai N.
untuk kita masukkan ke dalam faktor Van Hoff-nya nanti. Nah, sifat koligatif kita balik lagi ke sifat koligatif. Pertama, sifat koligatif yang kita pelajari itu adalah tekanan uap. Sebelumnya kita punya rumus P0 dikali XP. Nah, ketika ada elektrolit, berarti kita ada faktor I-nya. Nah, I-nya kita taruh mana? I-nya itu ada di dalam, fraksinya, di fraksi molnya. Ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, I-nya ada di sini, di bagian yang terlarut. Nah, kalau yang salah, titik didih, titik beku sama titik didih, ini rumusnya sama ya, cuman bedanya KF sama KB aja. Nah, ini tinggal kita kalikan sama I-nya saja, I-nya berapa, gitu. Nah, untuk tekanan osmotik, rumusnya juga sama, tinggal tambahkan I-nya saja, gitu. Nah, untuk, P sama TF. Tekanan uap dengan titik beku itu sama-sama mengalami penurunan. Karena mengalami penurunan ketika, nilai I-nya semakin besar nilai I, maka nilai tekanan uap dan titik bekunya akan semakin rendah. Berbeda dengan TB dan tekanan osmotik. Ini mengalami kenaikan. Jadi semakin besar nilai I, maka titik didih sama tekanan osmotiknya akan semakin tinggi atau semakin besar. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini ada 2 contoh soal. Perhatikan yang pertama. Untuk yang pertama, ini yang ditanya adalah titik didih larutan. Berarti yang ditanya adalah TB. Udah ada M-nya, berarti sudah ada, nilai M-nya 0,1. Nah, di sini ada K2SO4. Kalau misalnya sifat koligatif, kita harus melihat di sini larutannya elektrolit atau non elektrolit gitu. Karena K2SO4 K2SO4 untuk larutan elektrolit non elektrolit itu biasanya unsurnya CHON. Contoh, C6H12O6. C12H22O11, CONH2 kali. Nah, ini masuknya ke CON kan? Maksudnya gimana? CHO ada di sini. CHO ada di sini. CONH ada juga di sini. Nah, kalau K2SO4, K-nya nggak ada di sini. Nah, berarti ini yang disebut dengan elektrolit. Berarti dia punya ionisasinya. Nah, ini kita tentukan dulu N-nya. Ini kalau kita pecah, K-nya ada 2, SO4 ada 1, maka N-nya sama dengan 3. Nah, perhatikan di sini ada tulisan terionisasi sempurna. Ketika ada tulisan terionisasi sempurna atau di soal tidak dituliskan derajat ionisasinya, maka ini dapat dikatakan alfanya 100%. Jadi kalau tidak ada keterangan di soal itu menandakan bahwa ini terionisasi sempurna walaupun nggak ada tulisannya. Jadi di sini kita bisa bilang I-nya juga sama dengan 3. Udah ada KB-nya, berarti untuk ke TB, kita cari delta TB-nya dulu. Delta TB-nya itu kan KB kali M kali I. Tinggal kita masukkan 0,52 dikali 0,1 dikali I-nya 3. Ini kalau kita hitung, dapat hasilnya 0,156. 0,156 derajat Celcius. Jadi kalau mencari TB-nya berarti TB0 ditambah delta TB. TB0 itu kan air ya, karena air kita berarti 100 derajat Celcius tambah 0,156. Jadi hasilnya 100,156 derajat Celcius. Ini untuk titik didih larutan K2SO4. Nah, untuk nomor 2, di sini ada suhu, ada tekanan. Sebenarnya ini nggak digunakan. Karena kita ngomonginnya tentang titik beku larutan. Kalau titik beku berarti ngomonginnya tentang TF. Kalau TF berarti hubungannya sama delta TF. Delta TF itu kan rumusnya hanya KF kali M kali I gitu kan. Oke, ini udah ada M-nya. Ini titik beku larutan. Oh, berarti ini adalah titik beku larutannya. Si TF-nya sudah ada. Berapa persen derajat ionisasi? Oh, ini ditanya alfanya. Alfanya berapa? Sudah ada KF-nya, ada KF air ya. Oke, pertama, untuk kita masukin ke sini kita harus merubah TF menjadi delta TF.
TF itu kan rumusnya TF0 dikurang delta TF. Berarti TF-nya ini kita masukkan di sini supaya nggak ngeganggu yang bawah ya. Minus 0,344 sama dengan TF0 itu kan air membeku pada suhu 0 derajat. Min delta TF. Nah, ini kalau kita ini kan 0 hilang ya. Min sama min juga bisa hilang. Jadi kita bisa katakan bahwa delta TF itu sama dengan positif 0,344. Nah, ini kita bisa masukkan ke rumus ininya. 0,344 sama dengan KF sudah ada dari soal 1,86, M-nya sudah dari soal 0,1. Nah, I-nya kita jabarkan. I-nya menggunakan rumus 1 plus N-1 alfa. Nah, kita masukkan N-nya berapa? Oh iya, sini lupa. Ada NaCl dalam soal. NaCl itu berarti 1, berarti N-nya sama dengan 2. Ini kita masukkan 1 plus 2 min 1 alfa. Nah, ini tetap 1,86. Salah deh, kita masukin aja 0,186 dikali 1 plus, ini kalau di dalam kurung 2 dikurang 1 kan 1 ya, 1 kali alfa kan alfa. Nah, seperti itu. Ini kita balikin lagi ke sini. 0 sama 0, kita bisa hilangkan. Berarti sisanya tinggal 3,44 sama dengan 1,86 terus kali 1 plus alfa. Berarti 3,44 sama dengan, ini kita kali pelangi. Nah, 1,86 plus 1,86 alfa. Berarti 1,86 alfa sama dengan ini kita kurangi. 3,44 dikurang 1,86. 3,44 dengan 1,86 setelah dikurangi kita bisa tinggal bagi dengan 1,86. Berarti di sini 1,58. 1,86 alfa. Nah, berarti nanti dapat alfanya sama dengan 1,58 dibagi 1,86. Oke, hasilnya ada 0,849 atau 84,9%. Nanti tinggal kita kalikan 100 supaya jadi persen. Berarti alfanya segini. Oke, semoga dapat dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.